menjelaskan tentang seorang perempuan yang sangat luar biasa. Kemarin kan di atasnya menjelaskan tentang haramnya perempuan keluar rumah tanpa ada izin daripada suaminya, walaupun suaminya itu zalim. Dan kemudian kalaupun diizinkan, maka dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibahas di atas. Di antaranya tidak boleh memakai wangi-wangian, memakai baju yang sederhana, tidak boleh yang bagus. Kemudian jangan lewat di jalan yang ramai, apalagi di pasar, tetapi cari jalan yang lebih sepi. Dan kemudian ketentuan-ketentuan yang lainnya yang dalam beberapa kali pertemuan pengajian sudah kita bahas. Di antaranya lagi adalah mesti menjaga dirinya, termasuk suaranya. Jaga diri jangan sampai diketahui oleh orang lain, jangan sampai dikenali oleh teman daripada suaminya. Dan kemudian lagi ketentuan-ketentuan yang sudah dibahas dalam pertemuan pengajian kita sebelumnya. Nah, malam hari ini menjelaskan atau menceritakan satu hikayat. Ada satu cerita, ada satu hikayat, dialognya seorang yang sangat luar biasa yang bernama Syekh Abdullah Al-Wasiti ketika beliau bertemu dengan seorang perempuan yang sangat luar biasa pula. Nah, di mana dihikayatkan Syekh Abdullah Al-Wasiti ketika beliau ada di tanah Arafah melihat seorang perempuan, dan kemudian si perempuan ini berkata, "May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Kata si perempuan ini, barang siapa orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satu orang pun dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyesatkan terhadap orang-orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya dalam hal ini kembali ke diri kita. Ketika kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dalam hati kita ada rasa kemauan, ada rasa keinginan untuk melakukan berbagai macam kebaikan, termasuk di dalamnya adalah datang, hadir, melangkahkan kaki kita duduk di majelis taklim, berarti Allah memberikan hidayah terhadap kita. Kita dikasih hidayah sama Allah. Dan kemudian bukan cuma sekedar hidayahnya, tapi taufiknya pun Allah kasih buat kita, sehingga ada kemauan, ada rasa di hati, saya pengen hadir di majelis taklim, saya pengen belajar ilmu agama. Dan kemudian Allah memberikan taufik terhadap kita sehingga kaki kita ringan untuk berangkat, dan kemudian kita sampai di majelis taklim, duduk kita di majelis taklim. Ini semua adalah merupakan anugerah, merupakan nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah Allah kasih hidayah ke dalam hatinya, terlebih kemudian Allah kasih taufik, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan dalam kisah, dalam hikayat, cerita dialog antara Syekh Abdullah Al-Wasiti dengan seorang perempuan, ini kembali hikmahnya terhadap kita, bahwasannya ketika Allah sudah memberikan hidayah terhadap kita, kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa dibimbing, dikasih hidayah, ada kemauan buat ngaji. Sementara di luar sana banyak teman, sahabat, tetangga, karib kerabat kita yang susah banget buat ngaji. Jadi ketika ada kecenderungan di hati kita untuk melakukan kebaikan, itu tanda Allah kasih hidayah sama kita. Tapi awas, hidayah itu perlu disambut. Hidayah perlu disambut. Jangan cuma sekedar kita tumpu-tumpu tanpa ada upaya dan tanpa ada usaha. Karena dalam dalam keterangan yang
lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berupaya, yang berusaha. Ketika kita tadinya hidup miskin pengen jadi kaya, berarti kita wajib usaha. Bagaimana caranya mengumpulkan kekayaan itu? Kalau tadinya kita bodoh dan kemudian kita pengen jadi orang yang pintar, kalau kita tadinya nggak tahu dalam satu hukum, kemudian kita pengen tahu tentang hukum perkara tersebut, maka jangan cuma sekedar kita duduk berbangku tangan, diam 1000 bahasa, tapi coba itu hidayah kita sambut, maka insya Allah ketika ada kecenderungan dalam hati kita, yakin Allah akan memberikan hidayah terhadap kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau pengen jadi orang benar, ya datang ke majelis taklim. Pengen jadi orang benar tapi diam aja di rumah. Kalau kalian benar-benar ini, ya, kalau kalian benar-benar rumah tangga pengen benar, rezeki pengen benar, hati pengen tenang, ibadah pengen bagus, anak pengen soleh sama solehah. Nah, tapi upayanya nggak ada. Kan Allah wajibin kita nyerehan. Allah mewajibkan kita untuk mencari jalan syariat. Para nabi, para rasul yang tingkatannya jauh di atas kita, selama masih ada upaya dan usaha menjalankan syariat, tetap syariat dijalankan. Contoh kayak kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa alaihissalam ketika beliau masih bisa untuk lari, Nabi Musa lari, dipacu itu kudanya kencang, betul Nabi Musa naik di atas kuda, lari menghindari kejaran Fir'aun dengan bala tentaranya. Kecuali kalau memang jalan syariat itu sudah tidak ada, udah mentok kayak model yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, maka barulah Nabi Musa alaihissalam menyerahkan segala urusannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena saat itu sudah tidak ada lagi jalan syariat. Udah mentok tuh bagiwan, belakang dikejar, kiri kanan musuh semua, depan lautan, perahu nggak ada. Ya itu kan jalan syariat. Bagaimana? Mau terbang, sayap nggak punya. Pengen naik pesawat, pesawat tidak ada. Pengen ngelawan musuh luar biasa banyaknya. Akhirnya Nabi Musa menyerahkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuh Nabi aja masih menjalani syariat, Rasul masih menempuh syariat. Ini kadang-kadang orang kita yang memang jelas bukan Nabi, yang jelas memang bukan seorang Rasul, kita orang biasa, kita orang yang sangat sedikit pengertian dan ilmu kita. Ini kadang-kadang kita hanya sekedar berpangku tangan. Sampai kapan kita bisa berubah kalau kita sendiri tidak ada kemauan dalam hati kita pengen berubah? Coba kita ada kemauan dalam hati kita, bismillah ya Allah, walaupun saya malu umpamanya jarang-jarang, tetap hadir, insya Allah nanti rasa malunya juga hilang. Walaupun hari ini masih berat, tapi insya Allah berkah dari sebabiah kita istiqomah menjalankan kebaikan, maka insya Allah nanti kebaikan itu akan timbul pada diri kita. Karena tadi kata Allah, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubah. Jalankan syariat tetap. Nabi Ibrahim alaihissalam jalan syariat. Syariat dijalanin dulu. Kalau masalah hakikat itu bukan buat diucapin. Ya kalau hari ini kita nggak punya duit di jalan, usaha kerja, cari kesibukan yang dimana Allah bakal memberikan jalan rezeki lewat itu. Tapi awas, tawakal jangan kurang. Dari awal memang kita harus tawakal sama Allah. Nah, udah kita menanamkan rasa tawakal terhadap Allah, sifat husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari rumah, kemudian jalan, baca doa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Urusan dapat nggak dapat, kembalikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mencari jalan syariat. Ngaji kayak begini ngaji.
Urusan bisa nggak bisa, dapat nggak dapat, itu mah urusannya Allah yang ngasih Iwan. Cuma masa iya ada sebab akibat kan? Ada sebab akibat istilahnya. Masa iya kita ngaji tiap malam, masa iya kita ngaji tiap minggu, nggak sedikit pun yang kita dapat. Insya Allah yakin ada yang kita dapat. Bandel kita hidup, kemudian bangor kita hidup, kalau rajin kita ngaji, maka insya Allah sedikit banyak kita punya filter, sedikit banyak kita punya batasan, sedikit banyak kita bisa memilah dan kita bisa memilih, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ini kembali dalam dialog Syekh Abdullah Al-Wasiti dengan seorang perempuan yang ketemu di tanah Arafah. Maka pada saat itu si perempuan berkata, "Mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah." Orang yang udah Allah kasih hidayah, gak bakalan ada makhluk yang bisa menjegal hidayah itu datang terhadap orang tersebut. Contoh kayak kisah-kisah di zaman dulu, dan kemudian ada hikayat, salah satunya seperti hikayat yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hikayat ini masyhur kan, ketika Rasulullah berangkat ke masjid, kemudian Rasulullah kan diludahi atau pipinya sama orang Yahudi. Rasul nggak ngebalas, Rasul nggak marah, tersenyum, cuma dilap doang. Itu air ludah itu orang Yahudi. Berapa kali mondar mandir Rasul ke masjid, tetap aja masih begitu. Suatu saat Rasul mau berangkat ke masjid, ternyata langganannya nggak ada. Kalau bahasa kita kali kata Rasul, tumben di langganan nggak ada. Biasanya kalau lewat sini biasanya ada tuh yang buang ludah di pipi baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata pas dicari tahu ini orang ternyata sakit, Rasul pulang tanya sama istrinya, ya masih ada makanan apa enggak? Kata istrinya ada ya Rasulullah, dibungkus dibawa dan diserahin sama tuh orang. Itu orang Yahudi kagetnya bukan main, bergetar bentuk badannya dari atas sampai bawah. Karena apa? Orang yang biasa tiap hari dihina, dicaci maki, bahkan diludahin pipinya tiap